Partai Komunis Indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, yaitu Henk Sneevliet, pada tahun 1914 dengan nama Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosialis Demokratis dan SDP Partai Sosialis Demokratis. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hubungan PKI dengan pemerintah. Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa demokrasi terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena ia tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30 SPKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemberontakan G30 SPKI. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Titrodharmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Majaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI HH Nasution menjadi target utama, berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya Ade Iman Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Pengaruh PKI terhadap Indonesia. Yang pertama, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena masyarakat beranggapan bahwa presiden telah bergabung dalam jaringan komunis. 2. Lemahnya penjaminan hak dasar dari pemerintah. Karena pada saat zaman PKI marak sekali ditemukan pelanggaran terhadap HAM seperti pembunuhan misterius atau Petrus. Pembubaran PKI.
PKI resmi dibubarkan tak lebih dari 24 jam setelah Letjen Soeharto menerima mandat Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada Sabtu 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan melalui keputusan nomor 1 bulan 3 1966. Keputusan itu menyatakan pertama, membubarkan PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang di bawahnya. Yang kedua, PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.